Amal insanu, ada manusia ini, kalau diberikan Allah rezeki yang melimpah ruah, apa kata dia? Rabbi akraman, Allah sedang memuliakan aku. Tapi ketika qudira alaihi rizquhu, kita rezekinya disempitkan, apa kata dia? Rabbi ahanan, Allah sedang menghinakan aku. Dapat ikan, oh Allah sedang memuliakan aku. Tidak dapat ikan, Allah sedang menghinakan aku. Kalla, cara berpikirnya tidak begitu. Mindsetnya salah. Ketika dapat ikan, berarti Allah menyuruh bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, berbagi kepada anak yatim, fakir miskin, tetangga, keluarga. Kalau berlebih, kalau tidak untuk keluarga. Kalau tidak dapat, Allah menyuruh kita bersabar. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajib, menakjubkan. In asabathu sarra, kalau dia diberikan kelapangan, dapat ikan, syakar, dia bersyukur. Karena khairan lahu, baik baginya. In asabathu dharra, kalau diuji dengan kesakitan, diuji dengan kekurangan, kerugian, kebangkrutan, sabar, dia bersabar. Karena khairan lahu. Intinya Allah suruh kita tiga. Pertama berusaha, yang kedua berdoa, yang ketiga bertawakal, serahkan pada Allah SWT. Yang jadi masalah itu, belum apa-apa sudah tawakal duluan. Ketika ditanya, gimana? Saya serahkan saja kepada Allah. Ini salah. Ini logikanya sungsang. Usaha dulu, setelah usaha berdoa, setelah berdoa baru bertawakal. Dia tidak tawakal dulu. Ini bukan ajaran Islam. Datang orang menjumpai Nabi SAW. Aqilu hawa tawakal am utliqu hawa atawakal. Ini ontaku ini ya Rasulullah, ku tambatkan dulu, ku ikat. Setelah ku ikat baru aku masuk masjid bertawakal, atau aku lepaskan saja. Sebetulnya itu logika sederhana, anak-anak kecil pun bisa menjawab. Tapi dia ingin menguji bagaimana ajaran Islam. Kata Nabi, iqilha, tambatkan dulu. Setelah kau tambatkan, kau ikatkan, tawakal. Setelah itu barulah kau bertawakal. Tambatkan dulu, ikatkan dulu, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memahami hakikat rezeki ini kalau kita tidak pahami dengan baik dan sempurna, kita bisa menjadi orang yang kufur. Awal-awalnya kufur nikmat, lama-lama menjadi kufur jahid, menjadi ingkar, menjadi tidak percaya Allah, menjadi ateis, na'udzubillah. Jadi kita pahami bahwa rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah ada takarannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Berapa banyak orang yang mendapatkan rezeki, pahala rezeki, tapi dia tidak ada rezekinya. Berapa banyak orang yang dapat rezekinya, tapi tak dapat pahalanya, malah dapat dosanya. Apa maksudnya? Dia berusaha untuk mendapatkan 1 miliar. Berusaha, berdoa, bertawakal. Ternyata tidak dapat. Pahalanya sudah dapat. Innamal a'malu binniyat. Orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Berapa banyak orang yang sudah berusaha dapat 1 miliar. Pahalanya tidak dapat, malah dosanya yang dapat. Setelah dapat dia berzina, setelah dapat dia berjudi, setelah dapat dia pakai narkoba, setelah dapat dia melakukan perbuatan maksiat. Semua perbuatan maksiat mesti dengan uang. Siapa yang mau, mohon maaf, menerima zina kalau tidak dengan uang? Siapa yang mau mengasih sedekah narkoba kalau tidak dengan uang? Siapa yang bisa mabuk, minum khamar kalau tidak dengan uang? Gara-gara uang lah orang menjadi jahat. Makanya ada orang beranggapan kalau rezekinya banyak berarti Allah senang dengan dia, berarti Allah ridho. Belum tentu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Min haitsu la ya'lamun, mereka tidak tahu. Mereka tidak sadar. Wa umli lahum, kuulur penutup mereka rezeki, diulur. Disangkanya itu rezeki padahal azab. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku amat sangat kuat. Padahal dia sedang berada dalam tipu daya Allah. Wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarullah, Allah balas tipu daya mereka. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Lihat, Allah aku tipu. Aku tak pernah sholat, aku tak pernah puasa, aku tak pernah berzikir. Tapi rezekiku lancar. Tengok itu ada orang yang sholat, rajin, pengajian, sedekah, tapi rezekinya macet. Yukhadi'un Allah, mereka menyangka sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Na'udzubillah. Jadi kesimpulannya adalah setelah kita berusaha berikhtiar, kita peroleh rezeki itu, berarti itu ketetapan Allah. Kita tidak dapatnya itu pun adalah juga ketetapan Allah, dan Allah ingin kita bersabar. Yang tidak boleh itu adalah berpangku tangan. Lihatlah bagaimana Nabi Isa alaihissalam ketika dilahirkan oleh ibunya Maryam. Bukan di tempat yang keramaian, karena di tempat keramaian tidak sanggup telinga mendengar ejekan. Mereka mengatakan Maryam sudah, mohon maaf, berselingkuh dengan
Yosef si tukang kayu, tunangannya. Lalu kemudian lari ke tempat makanan qasiyah, tempat yang jauh. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika Maryam sudah melahirkan Nabi Isa di tempat yang jauh itu? Dia bersandar ke sebatang pohon kurma. Kata Allah, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Goncangkan pundakmu ke batang pohon kurma. Tusaqit alaiki rutaban janiya. Allah akan menjatuhkan buah kurma dari atas. Perempuan yang baru saja melahirkan lemah. Di tempat yang jauh terasing tak ada keluarga. Bersandar ke batang pohon kurma. Kejam sekali Allah itu menyuruh dia menggoncangkan pundaknya. Dia hanya goncangkan pundaknya sedikit, jatuh buah kurma dari atas. Apa maknanya? Allah menyuruh umat ini untuk berusaha. Walaupun hanya sekedar menggoncangkan batang kurma. Padahal kalau Allah mau, cukup dengan satu kalimat, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Gugur buah kurma itu, batangnya tumbang sekalian. Tapi Allah mau menyuruh berusaha. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi Ismail alaihissalam, istri Nabi Hajar, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istri ini ke sebuah tempat. Apa kata Nabi Ibrahim? Askantu min dzurriyyati, aku tinggalkan anak dan istriku fi wadin, di sebuah lembah ghairi dzi zar'in, tak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping Baitullah. Anakku kutinggalkan di samping Baitullah, ya Allah. Tidak ada tanaman. Pergi Nabi Ibrahim ke Palestina. Minuman sudah habis, susu mengering, persediaan sudah tak ada. Apakah Hajar mengangkat tangan, ya Allah, aku istri Nabi, aku emaknya Nabi, ini anakku Nabi, tolong turunkan? Tidak. Dia naik ke atas bukit Safa. Tidak ada air. Dia naik ke atas bukit Marwah. Tidak ada air. Apakah dia sumpah serapah mencaci maki? Mana ini air? Mana aku istri Nabi, emak Nabi, anakku Nabi, suamiku Nabi? Tidak. Dia turun. Ternyata Allah mau kasih rezeki bukan dari tumitnya. Allah tidak turunkan rezeki dari tumit Hajar yang mampu berlari. Allah mau kasih rezeki dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan. Allah mau kasih rezeki dari tumit Ismail yang masih tergeletak. Dari tumitnya itu hanya menyenggol pasir. Yang lari menginjak pasir belum tentu mengeluarkan rezeki. Tapi yang hanya menggeserkan tumitnya dengan pasir, keluar air Zam-Zam. Apa kata Hajar? Zamzami, Zamzami. Zamzami, keluarkan air, keluarkan air. Air itu memancar 3000 tahun sampai hari ini tak pernah kering. Kita membaca doa minum air itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Begitulah kalau Allah mau memberikan rezeki. Kenapa tidak langsung saja dibuat air itu memancar? Kenapa mesti berlari dulu ke atas bukit Safa, ke atas bukit Marwah? Itu semua tak lain tak bukan adalah Allah ingin mengajarkan ada usaha ikhtiar. Ada rezeki yang dicari, ada rezeki yang diberi. Ada rezeki muktasab, ada rezeki mauhibah. Yang muktasab yang dicari belum tentu dapat. Yang diberi pasti dapat. Dicari oleh Hajar tidak dapat, tapi diberi oleh Allah pasti dapat walaupun dari tumit. Tapi jangan cerita ini dipotong. Yang jadi masalah ini adalah cerita Hajar naik ke Safa ke Marwahnya dipotong. Tiba-tiba kalau Allah mau memberi rezeki, maka dari tumit Ismail pun langsung rezeki tak akan tertukar. Memang betul, tapi ada usaha dan ikhtiar dari kita. Makanya keluar dari masjid itu kita berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Beri aku rezeki. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ardh, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nasi yang ada di piring, beras berada di dalam kulit padi, dikupas keluar menjadi padi, dijual di pasar, dibeli, dimasukkan ke rice cooker, dicuci, setelah matang diletakkan di atas piring. Kalau hanya sedar dilihat, dimukakan mulut, tak akan masuk ke mulut. Mesti ada usaha untuk menyendoknya, untuk memegangnya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Masuk. Tapi kalau tak rezeki, yang sudah masuk ke dalam mulut pun berapa banyak, rupanya terlalu panas, malah keluar. Maka tentang masalah rezeki ini tidak ada kunci lain kecuali 3. Ikhtiar, al-kasbu, usaha, sama. Itu 3 bahasa yang berbeda. Al-kasbu, wal ikhtiar, usaha. Setelah itu kita banyak berdoa kepada Allah. Setelah berdoa, setelah itu kita kemudian bertawakal. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnuzon kepada Allah bahwa Allah punya rencana yang terbaik. Dan poin yang paling penting adalah Islam. Apa itu Islam? Nama sifatnya Islam, orangnya Muslim. Muslim artinya
kepasrahan yang sepenuhnya kepada Allah. Seperti pasrahnya Maryam di tempat yang jauh sampai akhirnya buah itu jatuh. Seperti pasrahnya Hajar setelah lari dari Bukit Safa dan Marwah, pasrah. Berapa banyak keinginan-keinginan kita terwujud setelah setahun, 2 tahun, 30 tahun baru berdatangan dia. Tentu di antara kita lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, macam-macam pengalaman hidup kita. Mungkin ada bapak, ibu, abang, adik, kakak yang mungkin umurnya lebih muda dari saya, tapi pengalaman hidupnya lebih banyak. Berapa banyak keinginan-keinginan kita terwujudnya di saat kita sudah tak ingin lagi. Kalau saya ceritakan bagaimana keinginan-keinginan saya, ingin ini, ingin itu. Terwujudnya setelah saya sudah tak ada rasa lagi untuk mendapatkan itu. Karena menurut ilmu Allah, kalau ku kasih ke engkau di usia ini, nanti kau angkuh Abdul Somad, nanti kau sombong. Ku berikan engkau menurut timing yang tepat. Anak umur 5 tahun mau minta pisau. Minta pisau, enggak dikasih sama ibunya. Kenapa? Karena pegang nanti akan memotong urat nadi, memotong leher. Nanti, setelah remaja, dewasa, baru kasih pisau. Mau pisau? Enggak mau lagi. Kenapa? Untuk apa? Kata dia. Waktunya udah tidak mau lagi. Begitu juga, Allah berikan itu menurut ilmu Allah, bukan menurut ilmu kita. Yang salah itu adalah kita memaksa Allah untuk mengikuti kemauan kita, kehendak kita. Jadi jangan gara-gara rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar. Lalu kemudian kita jadi malas memahami ini, menjadi apatis. Jangan, pahami dengan baik. Sesuai dengan yang saya sampaikan, pahami dengan baik, renungan dengan baik, amalkan dengan baik. Maka insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Intinya kita tetap berusaha, yang selama ini dagang, bisnis, terus berusaha. Yang selama ini bertani, menanam kelapa sawit, menanam karet, menanam tebu, menanam pisang, terus berusaha. Setelah berusaha tiap malam berdoa kepada Allah, berhasil seperti yang diinginkan, bersyukur, zakat, wakaf, infak, sedekah, Allah akan memberikan pahala syukur. Ternyata dimakan ulat, padinya busuk, karena hujan tidak berhenti-berhenti, es yang mau dijual mencair. Sesungguhnya Allah ingin berikan kita pahala dari pintu yang lain. Namanya pintu sabar. Kedua-duanya ujian, kedua-duanya baik, kedua-duanya adalah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kajian kita pada kesempatan ini diharapkan kita semakin semangat untuk berusaha, kita semakin semangat untuk berdoa, semakin semangat untuk bertawakal, semakin membersihkan hati untuk husnuzon kepada Allah, dan semakin tunduk dan pasrah kepada Allah. Kalau dapat, semakin menjadi orang yang bersyukur. Kalau tidak dapat, menjadi orang yang bersabar. Berkah selalu, sukses dunia akhirat. Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi kehidupan ekonominya, Allah lapangkan, dan disitulah Allah akan berikan pertolongan-pertolongan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Keberkahan selalu menyertai kita, selalu istiqomah dalam iman dan Islam, berbuah husnul khatimah. Sukses dunia akhirat, tebarkan kebaikan-kebaikan, jangan egois hanya mendapatkan kebaikan sendiri. Doakan kawan, sahabat, teman, ajak, doakan, mintakan kepada Allah. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.